Shalom saudara yang kasih dalam Kristus. Damai sejahtera Allah melimpah dan melingkupi kita pada hari ini dimanapun kita berada. Saat pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah kita masih online, namun saat bernyanyi, memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh dan kita kusuk di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak dinilai dari tempat dan waktu. Dan kesungguhan hati kita lah yang Dia cari. Amin. Nah, sebelum kita akan masuk dalam pujian penyembahan, ada beberapa hal yang penting saya infokan kepada jemaat Tuhan dimanapun berada. Yang pertama, sakramen perjamuan kudus akan diadakan pada ibadah Jumat Agung secara online mulai pukul 8. Diharapkan jemaat mengikutinya secara hikmat di kediaman masing-masing, sama seperti mengikuti ibadah perjamuan kudus di ibadah raya minggu pertama. Oleh sebab itu dihimbau untuk jemaat menyediakan roti, biskuit, minuman teh yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Yang kedua, ibadah raya minggu 12 April 2020 masih dilakukan secara online sesuai dengan atas himbauan pemerintah demi menghindari pandemik COVID-19. Yang ketiga, jemaat dapat memberikan persembahan kolekte melalui transfer atau QR dan persembahan persepuluhan melalui transfer. Yang keempat, bagi jemaat yang membutuhkan obat-obatan dengan gejala tertentu dapat menghubungi sekretariat gereja. Dan yang terakhir, diharapkan warga jemaat untuk mematuhi aturan pemerintah dalam hal pandemik Corona-19, yaitu social distancing, bekerja dari rumah, dan mematuhi aturan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, mari kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari hati kita terarah kepada Tuhan. Dan kita akan minta Tuhan mentahbiskan ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Ya Bapa yang mulia, Bapa yang agung, pada saat ini Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan, meminta pertolongan dan lindungan Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan. Kehadiran kami hari ini ingin merayakan bahwa meskipun Tuhan kami ada di dalam situasi yang tidak baik, namun kami masih tetap bertahan. Itu karena kekuatan dari Tuhan. Sertai ibadah kami, dan biarlah kami bertemu pada saat ini, urapi masing-masing kami, sehingga jemaat Tuhan diberkati dimanapun mereka berada. Mereka merasakan lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kita akan mengangkat satu lagu pujian dan berseru kepada Bapa, menyanyikan pujian kepada Dia dan percaya agar kekuatan diberikan kepada kita. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak
Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa. Perbuatan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami bernyanyi bagimu Tuhan, merayakan kebesaran-Mu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Mari jemaat Tuhan sama-sama menyanyikan pujian ini sekali lagi, karena Dia adalah Bapa bagi kita yang begitu mengasihi kita. Haleluya Yesus. Oh, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu. Di sini ku percaya Kau, ku percaya Kau. Ada tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perkasa berbuat. Katakan sungguh di hadapan Tuhan, ku nyanyi haleluya Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib Kau Tuhan, perkasa Yesus perbuatan. Katakan sekali lagu nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya Yesus, ku nyanyi haleluya. Ya sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Yesus perbuatan-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Ya Bapa yang mengasihi kami, haleluya, mulialah nama-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Pujilah namamu. Haleluya. Engkau dimasyurkan, Engkau dimuliakan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Yesus. Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di keadaan apapun. Karena di sanalah kami menikmati campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kami terus bersorak Tuhan, memasyurkan namamu, memuliakan Engkau, sebab Engkaulah Allah yang menebus kami. Di dalam nama Yesus, kami mau memuji, kami mau bermasmur bagi Tuhan atas kebesaran-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Kristus. Di dalam firman Tuhan berkata, Yesus telah mati bagi kita. Kematiannya telah mengangkat segala dari kita, memberikan hidup baru, memberikan harapan baru. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Juru Selamat yang sejati. Haleluya. Kau mati bagi kami Tuhan. Oh Yesus. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kau ada di dalam kami ya Tuhan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dan biarlah Dia bekerja dan izinkanlah Dia bekerja justru di tengah-tengah kelemahan kita,
maka kuasa Tuhan akan nyata. Tuhan, biar kami tetap bertahan di tengah-tengah situasi apapun dengan cara melihat kepada Engkau. Tidak melihat terhadap situasi atau lingkungan apapun. Karena Engkaulah sumber dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Ku menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Ku menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat kami susah. Kau ada untuk kami, tempat perlindunganku. Kau benar, katakan sungguh-sungguh Engkaulah sumber dan perisai di Yesus. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan sekali lagi, Kau menara, Kau menara dan perisai hidupku.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bukalah hati kami kiranya ya Tuhan, agar kami bisa menerima firman Tuhan. Dan izinkanlah Tuhan Engkau berkarya dan berbicara atas kami. Karena itulah kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, yang akan menguatkan, menghibur kami, memberikan nasihat bagi kami. Dan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, Engkau memberkati hati mereka, sehingga mereka menerima firman dan mereka melakukan firman. Mari Tuhan bersabdalah bagi kami. Kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Saya persilakan kepada Ibu Nita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari Ibu. Shalom. Pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kami masih bisa bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang berada dimanapun hari ini bersama-sama dengan kami dalam ibadah di rumah. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik firman Tuhan mengenai satu keadaan. Kadang-kadang kita tidak tahu dan tidak sadar untuk apa kita berdoa. Sampai satu hari kita akan sadar hidup ini adalah satu peperangan. Jika kita menyadari bahwa hidup ini adalah satu peperangan, maka kita dalam hidup ini tidak pernah akan mengabaikan doa kepada Tuhan. Menyadari hidup ini adalah peperangan, melawan siapa dan apa. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, mengambil satu ayat yang akan sebentar kita akan sampaikan. Kita akan mengupas atau membicara sedikit tentang kitab Tawarik. Kitab Tawarik ditulis oleh sekelompok imam, yang mana pada waktu itu dia lari dari kerajaan utara ke kerajaan selatan. Kenapa dia lari? Kerajaan utara yang dipimpin atau oleh seorang raja yang bernama Raja Yerobeam. Raja ini adalah raja yang jahat. Raja yang mendirikan satu mezbah yang lain. Raja ini menganggap dirinya dan mengklaim dirinya adalah seorang imam. Yang seharusnya imam adalah dari keturunan Harun dan dari suku Lewi. Tetapi raja ini mengklaim dirinya sendiri sebagai seorang imam dan mendirikan mezbah dan mengajak orang-orang Israel di kerajaan utara untuk menyembah, yaitu lembu emas yang didirikan oleh Yerobeam. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dimanapun kita berada, Yerobeam memberikan satu peraturan, sehingga pada saat itu para imam-imam yang taat kepada Taurat Musa dan dia lari kepada kerajaan selatan. Dan pada waktu itu dia lari, dia mendapatkan satu dilema. Banyak juga dari teman-temannya yang tidak ikut bersama dengan dia dan tetap tinggal di kerajaan utara. Akibatnya banyak imam pada saat itu mengalami suatu keadaan peperangan dalam dirinya. Kitab ini memang berbicara bukan hanya sesuatu, tetapi hanya suatu silsilah. Bagaimana silsilah dari pemerintahan raja-raja orang-orang Yehuda, kerajaan selatan, ditulis oleh imam-imam keturunan Harun yang pada saat itu terusir dari kerajaan utara. Kitab ini mengangkat atau memberikan pengajaran kepada kita di dalam keadaan seperti itu ada peperangan secara politik, yaitu peperangan antara kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ada peperangan finansial, bagaimana imam-imam yang pada hari itu dipangkas daripada dia dalam tugas mereka di bait suci. Ada peperangan juga secara psikologis. Ada yang tinggal dan ada juga yang lari ke kerajaan selatan. Perang juga secara sosial. Ada juga yang tinggal di situ dan mereka tidak mengabaikan sesuatu keberadaan Taurat Tuhan atau keberadaan untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Perang spiritual, bagaimana ibadah mau taat kepada Tuhan 100% atau dia mau melanggar keadaan seperti itu. Saudara, peperangan seperti itu kalau kita baca di dalam Tawarik
2 Tawarik pasal yang ke-14. Kita baca mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Sera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara yang sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai di Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Yefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Amin. Saudara, pada saat Asa, Raja Yehuda atau kerajaan bagian selatan ini, menerima satu kabar ada tentara yang akan melawan, mengepung kerajaannya. Pada hari itu dia menghitung pasukan yang akan melawan musuh yang di depannya itu. Dia dari suku Benyamin hanya berapa 200 dan dia dijumlah dari total hanya 580.000. Sedangkan tentara yang ada yang musuh di depannya itu 1.000.000 orang dan 300 kereta tentara atau kereta pasukan yang akan melawan dia. Dalam keadaan seperti itu, ketidakseimbangan untuk melawan musuh yang ada di depan. Tidak ada seimbangan, tidak seimbang untuk melawan musuh yang lebih besar daripada keadaan itu. Apa yang dilakukan oleh Raja Asa pada saat itu? Yang pertama, dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan di tengah keadaan yang menurut dia tidak seimbang bagi dia untuk melawan orang yang lebih banyak atau tentara yang lebih banyak. Pasukan kereta yang 300 yang banyak itu yang akan mengepung dia. Dia tidak ada kekuatan untuk melawan. Dia datang mencari Tuhan. Ayat ini memberikan kepada kita dalam keadaan apapun dalam hidup kita. Kondisi yang kita alami pada hari ini seakan-akan berbicara kepada kita bahwa kita ini melawan keadaan musuh yang tidak seimbang dengan kekuatan kita. Tidak seimbang. Kalau saya katakan tidak seimbang, musuh itu lebih besar yang akan memberikan ancaman, menakutkan, sehingga banyak orang yang menjadi resah, khawatir dan lain sebagainya. Tetapi kitab Tawarik banyak memberikan satu masukan kepada kita bahwa kitab Tawarik ini, banyak kata di dalam kitab Tawarik memberikan satu penjelasan mencari Tuhan. 29 kali dalam kitab Tawarik mencari Tuhan adalah suatu pokok yang penting bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Memang peperangan ini tidak seimbang, tetapi jika Tuhan ada bersama dengan kita, Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketidakseimbangan ini seperti kelinci di depan serigala, seperti kijang di depan harimau, seperti Daud di depan Goliat. Tidak seimbang kekuatannya. Tetapi karena ada Tuhan, karena orang itu mencari Tuhan dan Tuhan bersama dengan dia, maka Tuhan akan memberikan kepada dia satu kekuatan. Sehingga ayat selanjutnya memberikan penjelasan kepada kita. Maka Tuhan memberikan kemenangan. Hari ini, saat ini, apa dalam keadaan kita? Dilema apa saat ini? Dunia semua mengalami kekacauan. Bukan hanya ketakutan secara kesehatan. Kita terjangkit dengan virus COVID-19. Tetapi dalam keadaan semua perekonomian tergoncang dalam keadaan ini. Apa keadaan kita? Harus bagaimana? Mari kita mencontoh seperti Raja Asa. Kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dan mencari Tuhan.
Itulah pokok yang pertama dalam keadaan seperti ini. Mengapa kita berdoa? Kalau kita tidak hanya tahu arti doa yang sebenarnya. Apa arti doa? Arti mencari Tuhan adalah mencari kehadirannya yang pertama. Arti mencari Tuhan adalah berbalik dari keadaan kita. Dan khusus untuk datang kepada Tuhan. Arti mencari Tuhan meninggalkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan firmankan dan inginkan dalam kehidupan kita. Arti mencari Tuhan, percaya dan bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Minggu lalu kita sudah diberikan penjabaran firman. Allah siapa? Tuhan yang bagaimana? Adalah Tuhan yang berdaulat atas kita. Bersandar kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita. Bersandar kepada Allah yang mengasihi kita. Itulah pokok dari firman minggu lalu. Bersandar kepada Dia, berharap kepada Dia, meminta, mencari pertolongannya kepada kita. Saudara, kalau kita menyadari seperti itu, adakah kita ketakutan sampai kita berlanjut ketakutan dan kita berlanjut menjadi khawatir? Khawatir sehingga kita yang dulunya sehat menjadi sakit. Mengandalkan Tuhan bukan kepada diri kita sendiri, bahwa pertolongan itu adalah dari Tuhan. Sumber pertolongan hanya dari Tuhan. Mazmur 107 ayat yang pertama mengatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Saudara, banyak kali kita orang modern, kita mau bersyukur karena ada sesuatu alasan dalam diri kita yang masuk akal. Manusia modern mau bersyukur, bisa menerima, melakukan yang bisa masuk akal. Dalam pemikiran kita yang akal yang sehat bisa menerimanya. Itu kita baru mau bersyukur. Jadi harus ada alasan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur selalu? Mazmur mengatakan bersyukurlah. Arti kata lah itu adalah selalu. Tidak pernah ada satu putusan dalam diri kita dalam keadaan kondisi apapun. Bersyukurlah. Maksudnya terus menerus ada rasa syukur kepada Tuhan yang berdaulat, yang mengasihi kita. Ada 3 alasan mengapa manusia baru bisa mau bersyukur. Yang pertama, jika dia menerima sesuatu yang baik, cuacanya baik, makanannya itu sehat, ada di meja makan dengan semuanya lengkap. Atau kita berjalan-jalan melihat satu pemandangan yang indah, baru kita mau bersyukur. Ini adalah satu ucapan syukur menurut perasaan kita. Pada saat kita merasakan semuanya baik-baik saja, nyaman-nyaman saja, ada rezeki yang datang kepada kita, lalu kita rasa syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur yang berlandasi dari perasaan kita. Itu yang pertama. Kebanyakan kita juga kita bisa atau mau bersyukur jika kita mengamati orang lain. Untung ya, rumah saya tidak terbakar. Padahal satu tembok dari dia kena kebakaran. Tetapi saya tidak kena kebakaran. Tuhan baik, Tuhan baik. Ini adalah dasar orang bersyukur. Karena mengamati bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Jadi ucapan syukur ini dilandasi dengan pengamatan mata kita bahwa Tuhan menghindar daripada orang lain. Itu yang kedua. Manusia yang ketiga, dia bisa mengucap syukur jika dia memperbandingkan diri kita kepada orang. Kalau kita berjalan-jalan mungkin bertemu dengan orang-orang yang kurang secara finansial, kelas bawah mungkin secara ekonomi kurang. Lalu apa yang terjadi? Lalu kita syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati rumah saya, anak-anak
saya tidak seperti orang itu. Lalu pada waktu kita melihat orang lain susah dengan ekonomi yang goncang, orang yang sakit, lalu kita mengatakan bersyukur kepadaku Tuhan, karena kita ini baik dan sehat sampai hari ini. Ini ucapan syukur karena dilandasi dengan memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Apakah ketiga hal ini tidak boleh kita lakukan? Boleh, saudara. Boleh-boleh saja. Tetapi ketiga hal itu adalah landasannya kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, Mazmur ini mengatakan kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi fokus kita bersyukur itu bukan karena sikon kondisi atau perasaan kita atau pengamatan kita atau perbandingan kita dengan orang lain. Tetapi bersyukur kita adalah karena Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan baik. Jadi ucapan syukur kita harus dilandasi karena Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setia. Kalau kita menyadari seperti itu, kondisi ini bisa kita atasi dengan dua hal. Yang pertama mencari Tuhan. Yang kedua bersyukurlah. Dalam kondisi yang terjepit, dalam keadaan susah sekali, bersyukurlah. Bukan karena perasaan kita mengalami seperti itu, tapi karena kita bersyukur karena Tuhan. Fokus kita, inti kita kepada Tuhan yang baik. Yang tidak ada pernah perubahan di kebaikannya. Dengan segala situasi yang berubah, yang menggoncang seluruh dunia ini, tidak pernah berubah kebaikannya. Dia baik untuk selama-lamanya. Tidak ada perubahan dalam dirinya. Tidak akan mengecilkan kasihnya kepada kita. Dan tidak akan memberikan kepada kita sesuatu di luar kebaikannya. Itulah yang kita harus imani dalam hidup ini. Bersyukur. Landasan kita fokus kepada Tuhan. Karena Dia baik. Dan selama-lamanya Dia adalah Allah yang baik. Kebaikannya tidak akan pernah putus. Kebaikannya tidak pernah berhenti. Kebaikannya tidak akan dirubah dengan keadaan ini. Dia untuk selama-lamanya baik bagi kita. Kiranya hal ini menjadikan satu inti. Dua hal ini menjadikan satu prioritas dalam hidup kita. Dalam hari-hari yang sangat mencekam kita dan menakutkan kita. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang mengalami satu kedamaian di luar kebaikan Tuhan. Hanya orang yang mengerti kebaikan Tuhan dan untuk selama-lamanya kasih setianya, dia akan mengalami ketenangan, sejahtera, walaupun disekepung dengan keadaan sekelilingnya. Musuh itu mengepung, lebih besar dari kekuatan kita, lebih kuat daripada kekuatan kita. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan, kita tidak akan pernah disia-siakan dan tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Carilah Tuhan. Karena Dia adalah Allah kita yang mati bagi kita dan menebus dosa kita dan memberikan kepada kita hidup dan hidup bersama Bapa di surga. Saudara, bersyukur itu adalah inti dari kehidupan orang percaya. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dianalisa, tidak bisa diuraikan dengan segala apa rasio kepintaran kita. Bersyukur itu adalah inti daripada kehidupan orang-orang percaya. Dalam bersyukur kita mengerti kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Seperti seorang ibu yang memasak satu masakan. Dia mungkin mempunyai satu bahan masakan sudah tersedia. Tetapi inti bumbu daripada masakan itu harus ada. Jika tidak ada, maka semua bahan itu menjadi hambar dan tidak ada rasanya. Demikian juga dengan kita. Kekristenan kita diuji saat-saat seperti ini. Adakah kita bersyukur kepada Tuhan? Adakah kita mempunyai satu mulut kita ada ucapan syukur karena Engkau baik? Bukan aku terhindar daripada COVID-19 ini. Bukan karena aku sehat. Bukan aku memperbandingkan
untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi karena aku bersyukur karena Engkau baik, baik dan baik untuk selama-lamanya. Amin saudara. Biarlah firman Tuhan jadikan berkat kepada kita. Saya tidak perpanjang, saya tahu hidup kita hanya perlu dua hal untuk menghadapi saat-saat di mana kita mengalami satu ketakutan. Musuh yang lebih besar. Yang pertama, carilah Tuhan. Yang kedua, ucapkanlah syukur. Dasar ucapan syukur bukan memperbandingkan, bukan karena perasaan kita, bukan karena kita mengamati. Ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan, Allah kita yang baik. Dan untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berubah. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita akan berdoa supaya firman Tuhan ini menjadikan satu rema dalam hidup kita, menjadikan kekuatan kepada kita menghadapi segala keadaan seperti ini. Kita hanya membutuhkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada faktor yang lain bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah kami yang baik. Dan untuk selama-lamanya kebaikan-Mu Engkau akan berikan kepada kami. Kebaikan-Mu tidak akan pernah berubah dengan keberubahnya zaman. Kebaikan-Mu tidak akan pernah digantikan oleh keadaan apapun. Kebaikan-Mu selama-lamanya kepada kehidupan orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, dalam keadaan seperti ini, musuh di sekeliling kami lebih besar daripada keadaan kami dan kekuatan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada berpimpin kami. Dan pada waktu kami mencari Tuhan, Engkau bersama kami dalam peperangan COVID-19 ini. Dalam peperangan ini Engkau hadir dan memberikan kemenangan, keteguhan, kelegahan dalam hati kami. Percaya kepada Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang kami, Allah yang baik. Dan untuk selama-lamanya kebaikan-Mu akan diteruskan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu GBPS dimanapun mereka berada pada hari ini, dalam keadaan apapun, situasi apapun yang dihadapi hari ini. Hamba berdoa, Engkau sendiri akan mengambil alih setiap beban-beban dalam hidup mereka. Setiap ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri mereka, Engkau ambil, ganti dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Beri kepada mereka pemulihan daripada Tuhan. Berkati finansial mereka, pekerjaan mereka Kau berkati. Dengan segala cara Tuhan akan kerjakan kepada mereka. Supaya semua jemaat melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus-putus memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya. Bagaimana kita harus mencari Dia, karena Dia adalah baik. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan satu lagu pujian refnya saja. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benar dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku,
tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kami makanan, sehingga kami Tuhan dibekali untuk kami berjalan sepanjang hari-hari kami. Agar kami Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami tidak akan pernah bisa kuat tanpa kekuatan yang dari Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa menjadi berkat jika Roh-Mu tidak tinggal dalam kami. Biarlah kiranya Roh-Mu bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan kami tenggelam di dalam Engkau. Dan kami berjalan seturut dengan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Jika mereka saat ini ada di dalam kelemahan tubuh, Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Berikan harapan yang melampaui daripada kemampuan mereka, yang bersumber daripada Engkau. Kami tidak mau berjalan dan melangkah kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Dan biarlah Engkau pegang tangan kami Tuhan, sehingga kami berkemenangan sepanjang hari-hari kami. Di dalam nama Yesus, kami mau menerima berkat-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan arahkanlah wajahmu kepada Dia yang adalah sumber berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.